Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 54. Melanjutkan cerita sebelumnya. Suara Sen Subing terdengar, "Suamiku, dua sisanya, kau dan aku." Oke, satu persatu. Tan Yun dan Sen Subing berurusan dengan seorang laksamana. Di luar gerbang kota, 20 jenderal Sima Yongzheng tampak ngeri, tetapi mereka melihat bahwa para jenderal di tingkat 11 ranah Kaisar Suci diserang oleh Tan Yun dan Sen Subing hanya dengan menangkis, tanpa kekuatan untuk melawan. Setelah 10 napas, rambut Sen Subing menari, bayangan transparan berputar di udara, dan menusuk salah satu laksamana dengan pedang. Tidak, ketika jeritan itu teringat, dada jenderal lain tertusuk pedang Tan Yun, darah berdeguk. "Tolong aku, Tuan Kota." Sebelum kata, "Tuan," dikeluarkan, Tan Yun meledakkan kepalanya. Mayat tanpa kepala jatuh ratusan kaki jauhnya. Terkejut, Sima Yongzheng dan 20 jenderal lainnya di luar kota telah berubah dari syok menjadi ngeri. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun, ranah manusia Kaisar tingkat ke-9, dan istri Tan Yun, ranah Kaisar Suci tingkat pertama, akan menantang kekuatan itu melawan langit. Hanya dalam beberapa saat, mereka membunuh ke-9 jenderal. Di antara 20 jenderal, hanya 6 yang merupakan ranah Kaisar Suci tingkat ke-11, dan yang lainnya adalah di bawah ranah Kaisar Suci tingkat ke-11. Mereka melihat Tan Yun dan Sen Subing dengan cepat membunuh 9 jenderal. Jika mereka sendiri, mereka tidak bisa lepas dari pembunuhan Tan Yun dan Sen Subing. Mereka tidak tahu jenis keterampilan apa yang telah dipraktikkan oleh Tan Yun dan Sen Subing. Kecepatannya sangat cepat sehingga mereka tidak bisa melarikan diri. Pada saat ini, para prajurit di belakang 20 jenderal ketakutan oleh mata mereka, dan beberapa ketakutan. "Suamiku, apakah kamu ingin keluar dan membunuh 20 jenderal?" Sen Subing berdiri tegak dengan pedang, dan rambutnya menari-nari dengan angin, dan berkata kepada Tan Yun. Kilatan di mata Tan Yun melintas, dan transmisi suara berkata, "Jangan pergi ke luar kota, pasti ada penyergapan di luar, atau Long Yuxuan tingkat 8 Kaisar ada di luar, atau Long Xiaolin bersembunyi di luar." Mata indah Sen Subing menunjukkan sedikit pemahaman, dan transmisi suara berkata, "Suamiku, kamu benar. Jika tidak, 20 jenderal Sima Yongzheng harus takut untuk melarikan diri ketika mereka melihat tempat kami membunuh 9 jenderal. Sekarang, reaksi pertama mereka adalah mereka tidak punya ide untuk melarikan diri." Sementara Sen Subing berbicara, Long Xiaolin, tersembunyi di lautan awan, melihat adegan Tan Yun dan Sen Subing membantai bawahan mereka, dan wajahnya memerah. Dia segera memberi pesan kepada Sima Yongzheng dan 20 jenderal lainnya, pura-pura ketakutan, lalu lari. Pimpin Tan Yun dan wanita itu keluar. Mendengar pidato itu, Sima Yongzheng memelototi Tan Yun dan Sen Subing. "Tunggu. Setelah penguasa kota kita mengundang bala bantuan, biarkan kotamu hancur dan orang-orang mati." Kemudian, 20 jenderal berbalik dan melihat 200 juta tentara abadi dan berkata dengan suara yang sama, "Lari." Akibatnya, 200 juta tentara berbalik dan melayang ke langit dan terbang ke kejauhan. Tan Yun dan Sen Subing saling tersenyum, dan mata mereka penuh dengan penghinaan terhadap Sima Yongzheng dan yang lainnya. Mereka melihat kekurangan dari reaksi pertama mereka. Pada saat yang sama, Suan Yuanru, bersembunyi di lautan awan, entah bagaimana menatap pedang pembunuh Hong Meng di tangan Tan Yun dengan mata safir. "Mengapa saya merasa sakit hati ketika saya melihat pedang ini? Saya pikir pedang ini sangat akrab, tetapi saya tidak dapat mengingat di mana saya melihatnya." Pada saat ini, tiba-tiba, tubuh lembut Suan Yuan bergetar hebat, dan seluruh kepalanya meledak seperti rasa sakit. Dan hatinya sangat sakit sehingga dia tidak bisa bernapas, seolah-olah itu meneteskan darah. "Ah!" Jeritan kesedihan terdengar dari mulut Suan Yuanrou, dan sebuah gambar tiba-tiba muncul di benaknya.
Dalam gambar, dia dan seorang pria bertarung sengit di kehampaan yang luas. Sosok pria itu tiba-tiba melintas, terlihat seperti hantu, muncul di depannya, dan sebuah pedang menembus jantungnya. Pada titik ini layar terganggu. Meskipun gambarnya sangat kabur, dan wajah pria itu tidak dapat terlihat dengan jelas, Xuan Yuanrou yakin bahwa pedang yang ditusukkan pria itu ke jantungnya persis sama dengan pedang di tangan Tan Yun. Pada saat ini, rasa sakit di kepala dan hati Xuan Yuanrou menghilang dengan tenang, tetapi teriakannya barusan terdengar jelas di telinga Tan Yun dan Sen Subing. Tan Yun dan Sen Subing menatap lautan awan, dan mereka merasa suara mereka agak familiar. Sama seperti Tan Yun bertanya-tanya siapa wanita itu, Long Xiaolin, yang berada jutaan kaki di atas lautan awan, siap menyerang kapan saja. Dia melihat ke bawah, tetapi melihat bayangan indah muncul di lautan awan yang dia lihat sebelumnya. Bukan Xuan Yuanrou, siapa lagi? Rower, Tan Yun berbisik, mengapa kamu di sini? Saat ini, hati Tan Yun tenggelam. Dia tidak berharap Xuan Yuanrou ada di sini. Dengan cara ini, dia melihat langkah surgawi Hong Meng dan pedang pembunuh Hong Meng yang baru saja dia tunjukkan. Tidak apa-apa, hari yang seharusnya datang akan datang. Untungnya, dia belum memulihkan ingatannya. Setelah Tan Yun diam-diam berkata, ekspresinya khawatir, apa yang terjadi padamu? Xuan Yuanrou melirik pedang pembunuh Hong Meng di tangan Tan Yun dan berkata, mengapa aku baru saja melihat gambar itu di pikiranku? Sejak ingatan masa kecilku, aku tidak pernah ditusuk oleh lubang manusia di hatiku, tapi gambar apa itu? Mengapa itu muncul di pikiranku? Dan setiap kali aku melihat pedang di tangan Tan Yun, aku merasa sedikit tidak nyaman. Dadaku sesak dan hatiku sakit. Xuan Yuanrou berpikir sendiri tentang tempat ini. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan buru-buru berkhotbah kepada Tan Yun, Tan Yun, jangan buka parit. Seharusnya ada seseorang di atas kepalaku. Xuan Yuanrou baru saja menyelesaikan transmisi. Tiba-tiba, suara tua Long Xiaolin yang marah bergema di langit, Xuan Yuanrou, matilah. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Long Xiaolin melepaskan aura tirani dari ranah Kaisar ke-12, memegang pedang panjang atribut kematian, dan membawa cahaya pedang hitam panjang, menebas ke arah Xuan Yuanrou di udara. Pedang hitam diciptakan oleh kekuatan Kaisar Kematian. Xuan Yuanrou dikejutkan oleh kekuatan dan kecepatannya. Di hadapan serangan menyelinap Long Xiaolin, Xuan Yuanrou, yang tidak bisa mengelak, mengambil teknik dari tangan batu giok di lautan awan, dan berkata dengan ekspresi serius, Xuan Bingfeng. Tiba-tiba, nafas dunia yang membeku, dari tubuhnya yang lembut tanpa tulang, membentuk puncak es setinggi 30.000 kaki di langit di atas kepalanya. Ledakan. Ketika 10.000 pedang Zhang memotong puncak es, 30.000 puncak es Zhang tiba-tiba runtuh dan masih menebang ke arah Xuan Yuanrou. Rower, hati-hati, Tan Yun berteriak, menatap Xuan Yuanrou dengan cemas di langit. Mendengarkan kekhawatiran Tan Yun, Xuan Yuanrou merasa hangat di hatinya. Dia tampak serius dan membalikkan tangannya. Udara dingin dari tangan gioknya berubah menjadi pedang Tian Xuan Bing merah cerah. Pada saat yang sama, permukaan tubuhnya dengan cepat berubah menjadi satu set armor es Tian Xuan merah cerah. Pada saat ini, Tan Yun melihat pemandangan Xuan Yuanrou mengenakan baju besi Tian Xuan Bing dan memegang pedang Tian Xuan Bing. Dia ingat bahwa ketika dia dan Xuan Yuanrou meninggal, dia mematahkan armor Tian Xuan Bing-nya dan sebuah pedang menembus jantungnya. Apakah dia sudah memulihkan ingatannya? Kalau tidak, bagaimana dia bisa memadatkan Tian Xuan Ice Armor dan pedang es Tian Xuan? Hati Tan Yun tenggelam. Segera, Tan Yun menggelengkan kepalanya lagi. Menurutnya, Xuan Yuanrou belum memulihkan ingatannya. Kalau tidak, dia harus bereaksi keras ketika dia melihat pedang pembunuh Hong Meng di tangannya. Tan Yun tidak tahu bahwa teriakan Xuan Yuanrou barusan adalah karena reaksinya yang tak terkendali setelah melihat pedang pembunuh Hong Meng. Tepat ketika Tan Yun bingung, Xuan Yuanrou, mengenakan baju besi Tian Xuan Bing merah cerah, tiba-tiba melambaikan pedang Tian Xuan Bing di tangannya. Tiba-tiba, langit runtuh. Di ruang gelap yang luas, sekelompok cahaya pedang merah darah dan dingin naik ke langit dan mengenai 10.000 cahaya pedang. Ledakan. Pada saat kedua pedang bertemu dari udara kosong,
badai kemampuan besar meledak seperti nebula hingga puluhan ribu kaki. Dalam kecemasan Tan Yun, dia melihat pedang berdarah Xuan Yuan, yang runtuh dalam 10.000 pedang Zhang yang dipadatkan oleh kekuatan Kaisar Kematian. Pedang hitam, meskipun mengalahkan pedang berdarah, dikurangi menjadi 100 kaki dan memotong dada lembut Xuan Yuan. Bang! Wow! Armor es Tian Xuan yang terkondensasi dari permukaan tubuh lembut Xuan Yuan segera pecah berkeping-keping. Organ dalam Xuan Yuan Ru terguncang, dan yang acak-acakan jatuh ke bawah. Mulut Xuan Yuan Rou menyemprotkan darah di musim gugur. Itu terlihat sangat sedih dan indah. Alasan mengapa Xuan Yuan Ru berhasil diserang oleh Long Xiaolin adalah karena dia baru saja pergi karena melihat pedang ilahi pembunuh Tan Yun. Rower, lari ke arahku. Tan Yun melayang ke udara dan melayang di tepi tirai arai. Xuan Yuan Ru, kamu tidak bisa melarikan diri. Dengan cibiran lama, kekuatan Kaisar Atribut Kematian Long Xiaolin melingkar, memegang pedang panjang, menukik turun dari lautan awan, dan membunuh Xuan Yuan Ru. Ketika Xuan Yuan Ru berada 300 mil peri dari tirai susunan, Xiaolin panjang muncul 500 mil peri di belakangnya. Tan Yun, jangan pedulikan aku. Xuan Yuan Ru menatap Tan Yun dengan air mata berlinang. Jangan pedulikan aku, apalagi membuka parit. Aku terluka parah. Aku tidak punya waktu untuk melarikan diri. Jika Long Xiaolin masuk, kamu akan mati. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata dengan keras, jika aku tidak menyelamatkanmu, kamu akan mati. Dengarkan dengan cepat dan terbanglah. Selama penerbangan XUANYUANROU, meskipun darah terus mengalir ke mulutnya, dia menunjukkan jejak kelembutan dalam air mata Tan Yun dan berkata, Tan Yun, aku tahu kamu aman dan sehat, jadi aku mati tanpa penyesalan. Jika aku mati, kamu ingat untuk menjaga pamanku untukku. Tan Yun, aku cinta. Tepat sebelum Xuan Yuan Ru mengucapkan kata, kamu, suaranya tiba-tiba berhenti, seolah-olah dia melihat adegan kepanikan dan kepanikan yang luar biasa. Berteriak, Tan Yun, jangan keluar. Air mata Xuan Yuan Ru berdesir dan jatuh, tetapi dia melihat Tan Yun terbang keluar dari formasi 10.000 naga perlindungan kota tanpa melihat ke belakang dan terbang ke Xuan Yuan Ru dengan kecepatan tinggi. Sen Subing tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun akan bergegas keluar dari barisan perlindungan kota untuk Xuan Yuan Ru. Suamiku, mengapa kamu melakukan itu? Sen Subing hendak terbang keluar dari parit, tapi dia terbang ke udara. Dia memikirkan suara Tan Yun di benaknya, Subing, jangan keluar. Aku yakin aku bisa membawanya kembali ke parit. Subing, sebenarnya, ada beberapa hal di masa lalu yang tidak kamu ketahui. Meskipun Xuan Yuan Ru dan aku adalah musuh bebuyutan, dia juga. Singkatnya, aku berutang padanya. Ini sangat rumit, itu semua sebelum kita menikah. Akan kuberitahu nanti. Singkatnya, aku berhutang banyak padanya. Sekarang aku harus menyelamatkannya. Bahkan jika hanya ada secercah kehidupan, aku harus menyelamatkannya. Setelah transmisi suara, Tan Yun menunjukkan langkah ilahi Hongmeng-nya dan terbang ke Xuan Yuan Ruo di udara. Sen Subing memandang Tan Yun, yang pergi untuk menyelamatkan Xuan Yuan Ru seperti ngengat ke api. Air matanya mengaburkan pandangannya dan menangis di dalam hatinya. Benarkah rumor tentang suami dan kepala keluarga roh di dunia Dewa Hongmeng itu benar? Tetapi jika demikian, mengapa sang suami menikam pedang fatal itu pada Xuan Yuan Rou? Itu pembunuhan, atau ada alasan lain? Tapi bagaimanapun, suamiku membunuh pemimpin klan roh. Jika Xuan Yuan Ru memulihkan ingatannya, bagaimana dia bisa memaafkan suamiku? Tidak, aku tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Sen Subing berpikir dalam hati. Dia menangis pada Tan Yun dan berkata, suamiku, kamu tidak bisa melakukan ini. Subing, aku bisa menjanjikanmu apa saja kecuali kali ini. Aku menemukan jawabannya. Aku kasihan padanya saat itu, tetapi dalam kehidupan ini, bahkan jika dia ingin membunuhku, aku akan memberinya kesempatan yang adil untuk bertarung. Sebelum ini, aku tidak bisa membiarkannya mati, tidak akan pernah. Suara tegas Tan Yun melekat di benak Sen Subing, dia berdiri di udara, hatinya terpelintir seperti pisau. Dia takut. Dia takut Tan Yun akan dibunuh oleh Long Xiaolin dalam proses menyelamatkan Xuan Yuan Ru.
Tapi dia tidak bisa membenci Suan Yuanru. Jika rumor lama tentang suami dan kepala keluarga spiritual di dunia surgawi Hong Meng benar, itu memang pria yang merampok kepala keluarga roh. Suamiku, apa yang terjadi antara kamu dan pemimpin klan roh? Aku benar-benar merasa sakit hati atas pengalamanmu. Ketika Sen Subing sedih, Suan Yuanru, yang terluka parah, telah dipeluk oleh Tan Yun. Suan Yuanru tergerak untuk terisak dan berkata, "Pergilah. Tinggalkan aku sendiri. Aku akan mengurusnya." Tan Yun berkata dengan keras, memegang Suan Yuanru dan menyelam ke arah susunan parit. "Haha, tak satu pun dari kalian ingin melarikan diri hari ini." Long Xiaolin mengejarnya dan berkata dengan senyum muram, "Tan Yun, kau bajingan, berani membunuh istriku. Aku harus membunuhmu." Ketika Tan Yun hanya berjarak 1000 kaki dari susunan parit, Long Xiaolin muncul di kekosongan di atas kepala Tan Yun, mengambil pedang pencakar langit dan memotong Tan Yun. Ketika Sen Subing dalam kesedihan, Suan Yuanru yang terluka parah, dipegang oleh Tan Yun. Tan Yun meraung, lengan kanannya bersandar pada kemampuan terbaiknya, dan melemparkan Suan Yuanru, yang terluka parah, ke arah parit di bawah. Tidak, Suan Yuanru menghancurkan hatinya dalam kehampaan. Dia jatuh dengan punggung tertunduk, menatap ke langit, tetapi melihat atribut kematian yang luas, kekuatan kaisar, pedang hitam, melahap Tan Yun. Tan Yun, Suan Yuanru menangis lemah. "Suami." Sen Subing bergegas keluar dari parit dengan tangisan yang menyayat hati dan memasuki parit lagi dengan Suan Yuanru di tangannya. Alasan mengapa Sen Subing dapat masuk dan keluar dengan bebas adalah cara Tan Yun menyuruhnya untuk membuka arai. Dalam formasi pertahanan yang hebat, Suan Yuanru dan Sen Subing menatap ke langit, dan hati kedua wanita itu dipelintir seperti pisau. Mereka tidak berani memikirkan konsekuensi pukulan Tan Yun dari Long Xiaolin.